menghadap kiblat, kakinya pun sudah menghadap kiblat. Bahkan para ulama menjelaskan sebisa mungkin bentuk kakinya pun seluruh jari harus menghadap kiblat. Jadi bukan V. Kalau ini kan baris berbaris, Pak. Ini memang lurus. Jadi pinggiran kirinya lurus, nggak bisa lurus juga sih Pak sebetulnya. Karena posisi kaki kan juga bentuknya V gitu. Ya intinya diusahakan semuanya lurus. Jadi jari jemari dari mulai jempol sampai ke kelingking kaki, jempol kaki sampai kelingkingnya itu semuanya lurus menghadap kiblat. Badan sudah pasti, kepala sudah pasti, seluruh anggota tubuh pun menghadap ke arah kiblat. Kalau sudah mengarah ke hadap kiblat, lantas apa yang dilakukan? Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sebelum masuk pada takbiratul ihram, saya ingin tegaskan dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam slideshow yang saya kirimkan, "Wa shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan sambil berdiri. Fa illam tastati', jika kamu tidak mampu, faqa'idan, maka silakan salatnya sambil duduk. Nanti bagaimana teknis duduknya, Pak? Apakah sila atau iftiros atau selonjor, kita bahas pas momen duduknya. Biar gak kemana-mana. Jadi nanti kita bahas nanti pas momen duduk. Bagaimana itu nanti judulnya rukhsah di dalam salat, nanti kita bahas. Kalau orang tidak normal, dalam keadaan tidak normal, lantas bagaimana rukhsah keringanan di dalam salat? Ini kan masuk keringanan. Sebisa mungkin sholat sambil berdiri. Nggak mampu, boleh sambil duduk. Kalau masih juga tidak mampu sambil duduk, fa'ala janbin. Fa'ilam tastati, jika kamu tidak mampu sambil duduk, fa'ala janbin, maka silakan sholatnya sambil berbaring. Bagaimana berbaringnya? Ngadep kanan, terlentang, tengkurap, ngadep kiblat, membelakangi kiblat. Nanti kita bahas dalam rusuh di dalam sholat. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya ingin bahas dulu berdiri. Tadi sudah disampaikan di awal, jadi sebisa mungkin sholat wajib harus berdiri. Bedanya saya sampaikan perbedaannya. Kalau sholat sunnah itu opsional. Kalau Bapak mau duduk, monggo. Walaupun tidak ada alasan, tidak ada hajat. Bukan karena faktor ketidakmampuan, tapi pengen sholatnya sambil duduk. Untuk sholat sunnah, monggo. Walaupun pahalanya setengah. Ini udah duduk pengen normal, nah ya setengah. Kalau sholat sunnahnya pengen duduk, ini nggak ada alasan, nggak ada hajat, nggak ada rukhsah, itu nggak ada darurat, monggo. Tapi pahalanya setengah, itu konsekuensinya. Dan itu Nabi sering sholat sunnah sambil duduk tanpa ada alasan yang krusial. Tapi kalau sholat wajib diusahakan berdiri. Boleh duduk kalau ada alasan yang sangat syar'i, udzur syar'i, boleh sambil duduk. Nggak ada udzur syar'i, berdiri. Kalau sholat sunnah opsional, boleh diri, boleh. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau sudah berdiri. Pertanyaannya adalah mata kita ini ngadepnya ke arah mana? Lurus ke arah tempat sujud, tengok kanan, tengok kiri, atau ke atas? Ini mata mau taruhnya di mana? Maka ada beberapa hadis di sini yang disampaikan dalam slideshow ini. Riwayat Anas bin Malik diantaranya menyebutkan bahwa arah mata itu ke arah tempat sujud. Jadi ada 3 hadis saya sampaikan. 3 hadis ini saya simpulkan, 3-tiganya hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Yang menyebutkan, kata Nabi kan ketika Anas bin Malik nanya, "Ya Rasulullah, kalau saya sholat, mata saya lihat mana, ngadep mana?" Kata Nabi, ke arah tempat sujud. Itu hadis pertamanya. Nanti ada 2 lagi hadis berikutnya, tidak dalam slideshow-nya. 3-tiganya, ada 3 hadis, 3-tiganya hadisnya dhaif. Dhaifnya fis sanad, dalam sanad ada rawi yang kemudian bermasalah sehingga status hadisnya dihukumi dhaif. Saya tanya dulu, boleh nggak hadis dhaif dipakai buat dalil? Kan hadisnya dhaif nih, 3-tiganya dhaif, Pak. Dan Bulughul Maram memang tidak 3-tiganya disebut, tapi saya cari literatur yang lain, kesimpulannya ada 3 hadis, 3-tiganya hadisnya dhaif. Pertanyaannya, boleh tidak hadis dhaif dipakai? Boleh nggak? Nggak boleh. Simpan dulu apa ya. Intinya 3-tiganya hadisnya dhaif. Para ulama menyimpulkan, saya ulang, para ulama menyimpulkan karena 3-tiganya hadisnya dhaif, maka aturan main, ketentuan
kaitan dengan mata arahnya kemana, ketentuan itu tidak didetailkan oleh Nabi. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Berarti kaitan ketentuan Nabi berkaitan dengan arah mata, nanti arah matanya kemana, tidak didetailkan oleh Nabi. Kenapa? Ada yang detail tapi hadisnya dhaif. Maka para ulama tidak usah diambil pusing. Kalau memang tidak didetailkan oleh Nabi, maka tergantung kebutuhan dan kenyamanan kita. Itu kaidah. Itu disampaikan oleh Ibnu Abdil Bar, seorang ulama dari Spanyol. Juga disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Al-Mumti'. Dua ulama ini, antara ulama dulu sama ulama sekarang kontemporer, dua-duanya menegaskan masalah arah mata mau kemana tidak diatur secara khusus oleh Nabi, maka bebas ke arah mana saja selama tidak mendongak ke atas. Karena itu ada larangan khusus. Atau tengok kanan dan kiri. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, tahukah kalian bagaimanakah orang yang kecopetan di dalam sholat? Kata sahabat Rasul, memang ada orang sholat kecopetan. Saya pikir di bis kota doang kecopetan. Kata Nabi SAW, orang lagi sholat nengok kanan, nengok kiri, itu kecopetan. Karena mengurangi nilai pahala sholat ini. Nengok doang. Nah itu dia. Nengok kita harus gerak kepalanya atau cukup matanya melirik. Inti poinnya Pak, ketika melirik kehilangan konsentrasi, itu poinnya Pak. Mau itu nengok gitu atau cuma melirik gitu. Kalau sudah beralih konsentrasinya, berkurang nilai pahala. Karena kekhusyuan di antara indikator khusyuk adalah konsentrasi. Nah, jadi ikhwati rahimakumullah, saya tegaskan lagi, menurut Imam Ibnu Abdil Barri dan juga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, urusan arah mata tidak ada ketentuan baku yang didetailkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau ke arah tempat sujud, monggo. Mau ke arah Ka'bah, kalau berhadapan dengan Ka'bah, monggo. Mau dipejamkan matanya, silahkan. Itu kama qala Syekh Utsaimin, bahkan memejamkan mata di dalam sholat dibolehkan. Karena memang tidak ada ketentuan baku. Kalau toh ada pun menggunakan hadis dhaif. Ya, usah dhaif juga hadis. Ya lumayan lah, daripada nggak ada hadis, dhaifnya juga hadis lah. Ya mau silahkan. Berarti ke arah tempat sujud, tapi menggunakan hadis dhaif. Menurut sebagian ulama dihukumi hadisnya dhaif. Kalau mau dipakai sah-sah saja. Karena memang tidak ada ketentuan baku. Saya ingin jadikan ini sebagai kaidah. Kalau tidak ada ketentuan baku dari Nabi, jangan diperketat. Biarkan dia leluasa. Kalau tidak ada ketentuan baku dari Nabi. Kecuali kalau ada ketentuan yang baku, detail lagi dari Nabi, maka kita harus ngikut. Kalau tidak ada, jangan dipersulit, jangan dipersempit, biarkan saja. Kaidahnya begitu. Ini jadi kaidah. Kalau tidak didetailkan, tidak dirinci, maka jangan dipersempit, jangan dipersulit, bebaskan saja. Jadi ketika lihat tempat sujud, sah. Menjamkan mata, sah. Lihat Ka'bah, sah. Yang tidak boleh mendongak ke atas karena ada larangan. Tidak boleh tengok kanan dan tengok kiri karena juga ada larangan. Di luar itu, sah. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, cuman saya kasih saran Pak, kalau mau memejamkan mata, usahakan tempatnya aman. Asik aja baru ke atas ke depan. Pas lihat kok atas nggak ada ya. Agak kasihan lah ya. Jadi pastikan aman dalam situasinya. Merem malah kalau merem, tapi ya pastikan aman. Jangan sampai tempat nggak aman merem juga ya. Kita merem, sholatnya khusyuk, tasnya hilang. Habis sholat ya nggak khusyuk. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, sering ada kasus di Istiqlal ya. Mohon maaf ya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, jadi itu kaidahnya. Kalau tidak ada yang ketentuan yang baku, jangan dipersempit. Biarkan itu leluasa dan biarkan itu menjadi kebebasan masyarakat untuk memilih, tergantung nyamannya bagaimana. Kalau nyamannya ayo, nyamannya bebas.
Nanti kita tanya, Pak, kenapa Nabi tidak merinci dengan dasar hadis yang sahih? Atau kenapa sahabat tidak menemukan literatur hadis yang sahih? Ada beberapa alasan, Pak. Yang pertama, Nabi memandang perkara ini tidak terlalu penting, sehingga tidak ada rincian secara detail. Karena mustahil, Pak, Nabi tidak menceritakan atau Nabi tidak mencontohkan perkara yang penting. Gak mungkin. Artinya Nabi pasti memberikan contoh kalau perkara ini penting. Kemarin saya sudah singgung, Pak, Nabi itu orangnya kalau nemu yang salah pasti langsung ditegur. Berarti kalau tidak ditegur berarti tidak masalah. Kaidah hukumnya kan begitu. Kalau Nabi negur pasti masalah. Tapi kalau tidak ditegur berarti bukan masalah. Kalau Nabi rinci berarti penting. Kalau tidak dirinci ya tidak penting, biasa saja. Ada yang monggo, tidak pun tidak masalah. Begini silahkan, gak begini pun monggo. Karena memang tidak ada rincian secara detail. Saya bagi contoh. Ruku, ada nggak aturan nanti gerakan ruku? Kalau ruku secara detail dalam literatur ada. Sampai harus lurus, tidak boleh bengkok, kepala tidak boleh mendongak ketika kita masuk. Pokoknya harus lurus. Itu ketentuan ruku. Kenapa begitu? Penting. Sujud kenapa diatur? Ada 7 anggota yang harus nempel. Sampai ada para ulama nanti kalau nggak nempel tidak sah. Ya. Misalkan sujud tapi kakinya ngangkat, atau sujudnya nggak nempel hidungnya lah. Ini misalkan. Nanti kan ada beberapa keterangan dari para ulama. Tapi intinya ketika Nabi mencontohkan ruku, mencontohkan sujud dengan detail, berarti itu penting. Kalau tidak ada rincian secara detail, kemungkinan pertama itu tidak penting. Contoh, Pak, saya kasih gambaran yang lain. Ini perbandingan. Kemarin juga saya sampaikan, Pak, Nabi itu berisyarat dengan telunjuknya. Menurut sahabat Wa'il bin Hujr, Nabi menggerak-gerakan telunjuk. Menurut Wa'il bin Hujr, seorang sahabat. Dan ada 22 sahabat yang tidak menyebutkan Nabi menggerak-gerakan telunjuk. Tapi Wa'il bin Hujr menyatakan menggerak-gerakan telunjuk. Kata Wa'il bin Hujr, yuharrikuha yad'u biha. Yang jadi pertanyaan, gimana cara gerak-gerakin telunjuknya? Kan Wa'il bin Hujr cuma fa'asyara bi usbu'ihi yuharrikuha yad'u biha. Kata Wa'il bin Hujr, dan Nabi berisyarat dengan telunjuknya, kemudian menggerak-gerakkan telunjuknya selama dia berdoa. Pertanyaannya, bagaimana cara menggerakkan telunjuknya Nabi? Tidak ada penjelasan detail. Makanya Syekh Albani ijtihad, bergetar. Itu fatwanya Syekh Albani. Geser lagi ke Imam Ahmad, naik turun. Geser lagi ke Imam Malik, kiri kanan. Di persis naik turun. Ada juga yang kayak memukul, Pak. Karena ini dihukum disebutkan dalam riwayat yang lain seperti memukul setan. Pakai telunjuk. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, isyarat dan menggerakkannya ada aturan, tapi detailnya tidak dijelaskan oleh Nabi. Berarti Nabi menganggap ini perkara tidak terlalu penting. Ya terserah, Pak, mau gerak kemana atau telunjuknya itu mah bergerak saja. Termasuk juga tadi mau mengarah mana lihatnya, mau ke tempat sujud atau ke depan, ya terserah. Mau penjamkan mata pun monggo, karena itu perkara yang tidak terlalu penting. Alasan kedua, kalau tadi kan yang pertama karena dianggap tidak terlalu penting. Yang kedua, Bapak Ibu Allah muliakan, bisa jadi amalan tersebut oleh Nabi dibebaskan kepada siapapun yang mau sholat sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanannya. Jadi ini izin dari Nabi. Maka kalau sudah diizinkan oleh Nabi, artinya kita boleh berkreasi kaitan dengan melihat atau arah pandangan mata, mau dipejamkan, mau dilihat ke arah tempat sujud, maka monggo itu. Nyamannya Bapak gimana? Asal jangan merem sebelah aja. Kalau merem sebelah ya asal nggak boleh lah ya. Apaan tuh ya, jadi nggak boleh lah. Kenapa? Agak kurang ahsan saja, Pak. Ini kita lagi berhadapan dengan Allah kok begitu ya. Kalau merem atau melihat ke arah tempat sujud masih monggo. Atau kalau di depan Ka'bah kemudian melihat Ka'bah lurus, monggo-monggo saja. Karena itu dibebaskan oleh Nabi. Karena saya tegaskan lagi, kalau ini penting dan Nabi punya aturan main di dalamnya, pasti Nabi ngasih contoh secara detail. Kaidah ini, Pak, kaidah ini nanti akan berlaku bagi beberapa praktek ibadah yang lain. Ulang.
Kaidah ini akan diberlakukan terhadap ibadah-ibadah bentuk yang lain. Kalau Nabi tidak merinci, jangan dipersempit, jangan dilarang, biarkan saja. Dalam bahasa hadis, wama sakata anhu fa'fu anhu. Jika Nabi sakata, apa sakata itu? Mendiamkan. Kalau Nabi mendiamkan suatu perkara, maka itu dimaafkan oleh Allah. Jadi kalau didiamkan, jangan diwajibkan, juga jangan dilarang, karena sudah didiamkan. Karena mustahil Nabi meninggalkan perintah atau meninggalkan larangan. Kalau itu tidak boleh, pasti Nabi sudah larang. Kalau itu boleh, pasti Nabi sudah nyuruh. Maka nanti kan ada faedah itu. Lau kana bihi khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu baik, tentu sudah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Logikanya dibalik. Kalau itu buruk, tentu orang-orang yang hidup di zaman dulu sudah melarang. Ya kan bisa dibalik begitu kan secara kaidah. Intinya kalau ada ibadah yang tidak dirinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka biarkan itu, tidak usah diperketat, juga tidak usah diperluas atau tidak usah dipersempit. Biarkan saja. Karena sudah Nabi diamkan. Tapi kaidah ini nanti penerapan kaidah yang lain ya ketika bahas yang lain saja. Kembali ke arah mata ketika sedang sholat. Aturan lainnya, mau ke arah tempat sujud, monggo berdasarkan hadis dhaif yang 3 hadis. Mau memejamkan mata, silakan. Sebagaimana fatwa Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, juga sebagaimana fatwanya Imam Ibnu Abdil Bar, ulama Spanyol. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu mengarahkan arah pandangan. Yang kedua, posisi kaki saya mau bahas ini. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini sedapatnya aja Pak ya. Nggak usah buru-buru. Maksudnya nggak usah kejar target gitu. Kita santai. Intinya apa yang mengarahkan pandangan mata itu Pak? Kesimpulannya ada di fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang kedua, posisi kaki. Saya berdiri. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kan posisi kaki menghadap kiblat. Ini posisi kaki. Qiyam. Saya belum bahas takbiratul ihram, nanti saya tukar. Mata sudah ke arah tempat sujud saya. Kalau mau ke arah tempat sujud, posisi kaki sudah lurus. Kalau posisinya sedang sholat munfarid, sholat sendirian, ini clear sudah. Ya sudah, tidak usah tengok kanan dan tengok kiri. Sholatnya sendirian, sholatnya munfarid. Sekarang juga dengan kondisi sosial, saya rasa juga kayak sendiri-sendiri Pak. Karena dalam literatur hadis, di antara syarat berjamaah adalah harus rapat. Jadi kalau tidak rapat, tidak berjamaah ini semula. Tapi kalau kondisinya darurat istilah itu ya. Mudah-mudahan dihukumi berjamaah. Mudah-mudahan dihukumi berjamaah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau sendirian selesai Pak. Cukup menghadapkan jari jemari ke arah kiblat, kemudian mata ke arah tempat sujud, kemudian mulai takbir. Saya belum bahas takbiratul ihram, saya masih ngomongin kaki. Kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah bagaimana kaidahnya? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada beberapa hadis, di antaranya 2 hadis saya sebutkan. Pertama hadis dari Anas bin Malik, yang kedua hadis dari Nu'man bin Bashir. Hadis Anas bin Malik dan Nu'man bin Bashir. Isi hadisnya adalah kata Nabi stau. Kan Nabi imam. Nabi kan berpaling dulu di jamaah. Sekali lagi ini kalau berjamaah, kata Nabi stau. Dalam riwayat yang lain stau sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Istau wa'tadilu. Itu redaksinya macam-macam. Intinya nyuruh rapat dan lurus. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika Nabi sudah menyampaikan istau, Nabi berbalik. Sudah berbalik, kata Anas bin Malik, posisi saf di belakang. Kata Anas bin Malik, saya melihat kaki sahabat ditempelkan dengan kaki sahabat yang lain. Itu kata Anas bin Malik. Saya melihat mata kakinya sahabat ditempelkan dengan mata kaki sahabat yang lain yang ada di samping, kata Anas bin Malik. Yang kedua kata Nu'man bin Bashir juga begitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma nyuruh stau sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah.
Anas bin Malik kan lihatnya ke arah tempat sujud. Berarti kalau ke arah tempat sujud kelihatan apa tuh? Kaki orang kan? Kata Anas bin Malik, saya lihat kaki sahabat ditempelkan dengan kaki sahabat yang lain setelah Nabi mengucapkan pesan istau sufufa. Oleh para ulama ini jadi dalil bahwa merapatkan saf antara kaki dengan kaki yang lain itu menjadi keharusan. Harus, namanya ilzak. Ilzak itu menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Nanti bahu, lutut dengan lutut. Kemudian bahu dengan bahu. Itu kaidah. Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikannya oleh Anas bin Malik dan Nu'man bin Bashir, sahabat yang punya tanggung jawab dalam masalah hadis ini. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kita bahas komentar para ulama ahli hadis. Di antaranya Syekh Albani. Kata Syekh Albani, menempelkan mata kaki hukumnya wajib. Bukan anjuran, Pak, wajib. Berarti harus nempel. Judulnya jadi wajib. Harus nempel. Mata kaki ketemu mata kaki atau tumit ketemu tumit. Menurut Syekh Albani. Dan banyak ulama, tidak hanya Syekh Albani, tapi yang punya aturan dan ketentuan harus ya di Syekh Albani. Harus rapat. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, saya pakai pendapat Syekh Utsaimin sekarang. Ada lagi Syekh Bakar Abu Zaid, tapi saya pakai dulu Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, menempelkan mata kaki itu cara bukan tujuan. Coba ulang. Kata Syekh Albani, menempelkan mata kaki kita dengan mata kaki teman kita hukumnya wajib. Berarti kalau ditinggalkan dosa. Hukum wajib ditinggalkan dosa. Maka harus nempel. Itu menurut Syekh Albani. Kata Syekh Utsaimin, menempelkan kaki bukan tujuan tapi cara. Cara bukan tujuan. Jadi tujuan utamanya apa? Kan gitu. Kan ini kan cara. Berarti tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah lurus. Karena istau awalnya gimana? Lurus. Lurus bagaimana? Ini kiri saya, kanan saya, saf itu harus lurus. Kalau saya kasih ilustrasi, Pak. Yang di kiri saya saf pertama, terus sholat tapi agak nyerong. Di kanan saya jadi saf kedua. Di kirinya saf pertama, di kanan jadi saf kedua. Lurus tidak? Tidak lurus. Maka jadi yang dimaksud lurus itu kiri ke kanan. Kiri ke kanan lurus tidak. Saya kasih ilustrasi lain. Kalau sholat di lapangan biasanya suka disediakan apa? Benang atau tali. Buat apa? Lurus. Supaya lurus. Diulang, supaya lurus. Kata Anas bin Malik dan kata Nu'man bin Bashir, saya melihat sahabat menempelkan tumitnya dengan tumit sahabat yang lain atau mata kaki dengan mata kaki sahabat yang lain setelah Nabi mengucapkan kalimat luruskan saf. Jadi yang jadi entry point apa? Yang penting safnya lurus. Cara zaman dulu, caranya adalah dengan cara menempelkan mata kaki dengan mata kaki supaya safnya lurus. Saya bilang supaya safnya lurus. Maka kata Syekh Utsaimin, yang penting lurus. Tidak mesti harus rapat. Karena tujuan utamanya yang penting lurus. Itu mau nempel, mau tidak nempel, lurus tidak. Kalau sudah terpenuhi lurusnya, nempel menjadi tidak wajib. Fatwa Syekh Utsaimin. Jadi kalau Syekh Utsaimin tidak nempel pun gak apa-apa. Yang penting safnya lurus dari ujung kiri ke ujung kanan. Saya kasih ilustrasi lain, contoh. Paskibra. Paskibra itu lurus atau tidak? Kalau baris bawa bendera paskibra
Tahu paskibra? Pasukan pengibar bendera. Itu kalau berbaris lurus atau tidak? Lurus. Yakin ini? Perlu browsing video. Paskibra itu kalau berbaris lurus. Pertanyaannya nempel tidak? Berarti lurus tidak mesti nempel. Nempel cara supaya bisa lurus, tapi nempel bukan satu-satunya cara untuk lurus. Karena selama terpenuhi lurusnya, nempel tidak nempel bukan entry point. Tapi sekali lagi, Syekh Albani mewajibkan nempel. Syekh Utsaimin tidak mewajibkan nempel. Apalagi kalau awalnya nempel, kan kalau sudah rakaat kedua kan sudah berubah tuh, kan digeser-geser lagi. Itu tidak ada sunnahnya, sedekahnya tidak ada sunnahnya. Jadi kalau sudah di saf pertama katakanlah nempel, saf kedua berubah, maka jangan diserin kaki, karena nggak ada sunnahnya. Jadi tiap berdiri itu ada penjelasan ulama. Lasnah dan Imam Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi tidak menyatakan itu sebagai perkara yang sunnah. Nanti bisa dikaji. Saya nanti diterangkan ketika sholat berjamaah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kembali. Menurut Syekh Albani wajib nempel. Menurut Syekh Utsaimin yang wajib bukan nempelnya tapi lurus. Karena lurus tidak mesti nempel. Nempel hanya salah satu untuk bisa lurus. Tapi bukan satu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu kata Syekh Utsaimin. Ada lagi syekh yang lain, Syekh Bakar. Ini Syekh Bakar lebih tajam kritikannya. Kata Syekh Bakar, kalau tumit ketemu tumit oke lah, logis dan masih mungkin. Tapi kalau lutut ketemu lutut itu susah. Kenapa? Karena lutut ketemu lutut hanya bisa dilakukan kalau orang punya tinggi badan ya sama. Silakan dicek Pak. Beda tinggi badan, lututnya beda. Terus supaya nempel gimana? Pakai jodok. Itu jodok. Jadi kata Syekh Bakar, mustahil orang bisa menempelkan lutut dengan lutut. Mustahil. Walaupun itu diperintahkan oleh Nabi. Tapi itu bahasanya Syekh Bakar itu mustahil. Kenapa? Entry point-nya bukan pada nempelnya lutut, tetapi lurusnya sama. Makanya kata Syekh Bakar atau Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau dalam situ ada pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali, penegasan kata Ibnu Rajab, poinnya adalah saking pentingnya meluruskan saf sampai kalau bisa lutut ketemu lutut. Itu bahasa hiperbolis teman-teman. Dalam bahasa Arab ada istilah segat mubalaghah. Dalam bahasa Indonesia ada kalimat hiperbolis. Artinya kalimat yang apa? Yang wah, kayak misalnya aku cinta padamu, gunung kudaki, lautan kuseberangi. Kan nggak begitu juga bahasanya. Tapi kan ungkapan itu lumayan lah ya. Lumayan bisa apa lah ya. Tapi kan kalimat itu kalimat hiperbolis. Artinya nggak ada orang jatuh cinta kemudian gunung diseberangi dilewati, lautan diseberangi, mati duluan Pak. Nggak jadi cintanya. Itu kalimat hiperbolis. Karena apa Nabi bilang lutut ketemu lutut, bahu ketemu bahu, tumit ketemu tumit. Kata Syekh Bakar dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali itu segat hiperbolis. Saking pentingnya saf lurus, kalau bisa lutut ketemu lutut. Saking pentingnya lurus. Bukan harus lutut ketemu lutut, yang penting lurus. Maka nanti ada hadis berikutnya, Bapak Ibu Allah muliakan, hadis berikutnya di antara dua orang itu boleh ada celah, tapi maksimal seukuran anak kambing. Boleh ada celah, tapi maksimal seukuran anak kambing. Artinya kalau lebih dari seukuran anak kambing, tidak boleh. Saya tanya dulu, Pak, anak kambing lebarnya berapa senti? Ini penelitian harus detail ya. Kira-kira anak kambing ukuran diameternya berapa senti? Ya lebar. Kan kita sholat terus anak kambing masuk tuh. Anak kambing berapa tahun? Namanya hadaf itu ya anak kambing. Itu bahasa hadis itu hadaf. Intinya ya anak kambing udah bisa jalan. 10 sentian itu maksimal bolehnya seseorang berjarak dengan temannya yang
di samping. Lebih dari itu namanya terputusnya saf sholat. Kalau terputus berarti yang terputus tidak masuk berjamaah. Makanya tidak boleh memutuskan saf, sebisa mungkin harus diisi. Karena yang terpisah ya ada di bumi. Itu kondisi normal ya. Kalau sekarang memang bisa semuanya. Nyambungnya pakai bambu. Kalau ada tiang juga kan masih suka ada. Ada fatwa tidak boleh sholat di antara dua tiang. Ada fatwa tidak boleh sholat di antara dua tiang. Karena itu menghalangi, memutuskan sholat. Sebisa mungkin jangan sholat di antara dua tiang. Kalau kondisinya normal dan masih memungkinkan. Tapi kalau tidak mungkin kayak di Masjid Nabawi, itu ada yang paham akhirnya dikosongin. Ada juga yang susah nyari tempat yang di situ aja daripada di luar kan. Ya akhirnya ya mau nggak mau dibolehkan Pak. Jadi larangannya bukan pada larangan yang sifatnya baku. Kalau memungkinkan di keadaan normal tidak boleh ada saf yang terputus. Kalau kondisinya tidak normal kayak tadi ada tiang atau ada kondisi sekarang yang wabah, maka ya dibolehkan. Maka mudah-mudahan dihukumi berjamaah. Mudah-mudahan. Karena kayaknya dua tiang di satu saf. Ada dua tiang atau ya mau ada satu tiang atau ada dua tiang. Misalkan saf 5 orang terus ada tiang. Berarti kan yang ke-6 ini 6, 7, 8, 9 berarti kan udah berpisah. Nanti masuk mana nih yang masuk kategori berjamaah? Itu yang kemudian disebut memutuskan saf. Karena kata Nabi tidak boleh saf ada yang kosong. Kalau misalkan bisa diisi. Makanya nanti kalau ada saf yang misalkan ada orang batal gitu, lagi sholat terus dia batal, kan dia keluar, kan safnya jadi kosong. Maka yang di belakang harus maju untuk menutupi saf, untuk menutupi celah. Makanya kenapa aturannya jangan sampai melewati batas anak kambing. Karena kalau lewat dari anak kambing berarti ukuran orang bisa masuk. Asumsi. Artinya anak kecil bisa sendiri. Karena itu tidak boleh saf terputus. Itu poinnya kenapa kemudian tidak boleh ada celah. Di antara poinnya supaya safnya tetap tersambung. Jadi boleh ya Pak. Jadi poinnya sebenarnya ada masalah ya. Kalau di Nabawi pun juga demikian. Ya, secara umum akhirnya jadi boleh selama kondisinya memang tidak memungkinkan untuk normal. Kalau demikian kita nggak ada tiang berarti ya harus normal. Selama nggak ada wabah ya. Tapi kalau ada tiang 1, 2 dan itu memang dipakai buat saf sholat, tidak ada ruang yang lain, akhirnya jadi boleh. Dan mudah-mudahan dihukumi berjamaah. Hasilnya mudah-mudahan. Posisinya di luar ruangan. ya kalau tembok bisa tembok. Sama. Sehingga oleh para ulama kalau kecuali kalau ininya dibuka. Ininya dibuka. Dan kalau misalkan dinding yang ada itu tidak selebar anak kambing, berarti masih memungkinkan untuk sah atau itu. Makanya dindingnya jangan terlalu lebar. Kalau masih 10 sentian masih keukur, artinya masih memungkinkan gitu lah. Tapi kalau sudah gede dan lebar sehingga jaraknya cukup besar, ya akhirnya dihukumi tidak sah nantinya. Kalau kondisinya tidak ada ruang yang lain, masih ada ruang yang lain dan kita memaksakan di situ, jadi tidak sah. Tapi kalau masih nggak ada ruang yang lain, ya akhirnya dibolehkan. Mudah-mudahan dihukumi berjamaah. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Sama kayak gini lah, di Masjidil Haram itu orang sholat karena udah nggak kebagian ke Masjidil Haram, akhirnya gelar sajadah di depan hotel. Padahal dia ke sono jauh, belakang jauh. Nanti dia sholat saja karena nggak mau ketinggalan sholat di Masjidil Haram. Pertanyaannya yang beliau ini yang bersangkutan sah atau tidak? Tidak sah gitu. Itu jadi PR-nya. Sah atau tidak sah? Ulama yang pertama, kota haram seluruhnya adalah Masjidil Haram. Sehingga kalau dia sholat di hotel sekalipun, dia dihukumi sholatnya di Masjidil Haram. Tapi ini jangan jadi konsumsi publik ya. Karena khawatir nanti adalah di hotel saja sama aja nilainya. Nanti beda lah. Tapi fatwa itu keluar. Fatwa Lajnah Daimah bahwa yang namanya kota Mekah, seluruh kota Mekah itu semuanya dihukumi Masjidil Haram. Sehingga dia tetap sholat di Masjidil Haram. Nah, status berjamaahnya khilaf. Tapi dia tetap sholat di Masjidil Haram. Tapi status berjamaahnya diperdebatkan. Ada yang bilang ya sah, ada yang bilang tidak sah. Karena posisinya kan dia sendirian atau cuma beberapa orang dan di depan hotel. Kan itu sering terjadi.
Nah itu rumusnya nantinya jadi berkembang gitu Pak. Tapi intinya sebisa mungkin jangan ada celah di dalam sholat berjamaah, itu ideal. Nanti kalau ada yang tidak memungkinkan terpenuhi gara-gara faktor-faktor yang terus hari tadi, mudah-mudahan tetap dihukumi berjamaah. Wow. Jadi kembali ke kaidahnya Pak. Syekh Utsaimin membolehkan ada jarak selama jarak itu tidak terlalu lebar. Syekh Albani tetap harus nempel, dan sampai sekarang pun tetap fatwanya harus nempel. Jadi kalau saya pribadi, ini praktek fikihnya di lapangan. Kalau saya ketemu dengan masjid yang harus nempel, saya nempel saja. Dan bagi saya nggak ada masalah dengan nempel. Nggak geli. Kan suka ada yang geli nempel. Terus dia geser, dikejar Pak. Kalau saya sih biasa saja Pak. Ini jujur. Jadi mau ditempel atau enggak, boleh-boleh saja lah. Asal jangan digencet saja. Karena kalau sudah dinaikin sebelah itu gak enak gitu. Saya geserin gitu ya. Tapi kalau misalkan cuma sekedar nempel, saya nggak jadi masalah. Welcome saja. Jadi kalau masuk masjid yang harus nempel, saya siap nempel. Masuk masjid yang di situ tidak harus nempel, karena masjid di daerah, ya saya nggak akan maksa orang untuk nempel. Ya kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa. Ya mungkin dia tidak nyaman kalau kemudian kakinya nempel. Jadi masalah nempel itu bukan masalah yang krusial. Mau monggo, tidak pun tidak masalah. Sholatnya tetap sama. Jangan sampai ada asumsi kalau nggak nempel kemudian sholatnya tidak sah berjamaah. Karena faktanya demikian menurut para ulama. Bahkan ini asumsi pribadi. Bahkan kita harus memahami fikih itu lebih luas sedikit Pak ya. Pertama poin ini. Saya pribadi kalau ketemu masjid yang orang-orang yang tidak mau nempel, saya nggak akan maksain. Kenapa? Karena bagi sebagian orang yang tidak terbiasa nempel itu geli. Bagi sebagian orang. Sehingga kalau geli itu mengganggu kehusuan yang bersangkutan. Ini pernah ada curhatan Pak, ini kisah nyata ya, ini bukan fiktif. Jadi di sebuah masjid daerah Bekasi itu ada jamaah ustadz, saya itu sholat, terus samping saya itu nempelin kaki. Saya jujur nggak nyaman. Saya geser dia kejar saya. Saya geser lagi, terus saya geser lagi, orang ini masih kejar saya. Sampai akhirnya saya mepet, saya nggak bisa geser lagi karena udah kepentok. Karena saya kesal, saya injek kaki dia. Ini kisahnya tahu, saya injek kaki dia. Pertanyaannya, batal nggak salah saya karena sudah injek kaki orang? Pertanyaannya, saya bilang, ini injek-injekan kaki kayak zaman saya dulu Pak. Tapi dalam konteks bercanda zaman dulu kan gitu ya, main-mainan. Ya ini saya jawab begini, saya bilang, Pak, kalau sebisa mungkin Bapak nempel saja, nggak usah kayak takut dikejar gitu. Tapi bagusnya memang satu masjid memberikan keluasan. Kalau zaman menempel ya mau tidak masalah. Saya ulang penekanannya, kenapa asumsinya harus pakai luas begini? Ini kalimat lain dari saya. Menjaga kehusuan orang itu hukumnya wajib. Menjaga kehusuan orang itu hukumnya wajib. Saya kasih ilustrasi. Kalau ada orang yang baca Quran, sampingnya ngaji Quran, satu orang baca Quran, sampingnya sholat. Kalau ada nabi, mana yang akan disuruh berhenti? Yang ngaji atau yang sholat? Kenapa yang ngaji disuruh berhenti? Mengganggu konsentrasi yang itu ngaji. Mengganggu konsentrasi orang sholat nggak boleh. Itu namanya ngaji. Ini ngaji. Mengganggu kehusuan orang hukumnya tidak boleh. Padahal ngaji. Bisa ulang. Dalam prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang ngaji dan ada orang sholat dalam suatu tempat, maka Nabi akan nyuruh berhenti orang yang ngaji. Kenapa? Karena ngajinya mengganggu kehusuan orang yang sholat. Maka menjaga kehusuan orang yang sholat hukumnya wajib. Dia khusyuk dan menjaga kehusuan orang lain hukumnya wajib. Contoh yang lain, Nabi melarang kita makan bawang mentah sebelum masuk. Dilarang. Kenapa? Kenapa Nabi melarang kita makan bawang sebelum ke masjid? Kalau semua jemaahnya makan bawang putih nggak apa-apa. Jadi ini makan bawang berjamaah ya. Ya kalau ada praktek begitu sah-sah saja. Jadi masjidnya masjid bawang. Satu orang makan bawang mentah masuk masjid, Pak. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena khawatir membuat tidak nyaman orang lain. Itu baru bawang.
Petek, Boleh. teko, Boleh. Cui. Kan jawab. intinya boleh makan petek, Pak. Beberapa papan juga silakan, tapi jangan ganggu kehusuan orang. Bagaimana caranya? Dipikirkan lah, pikirkan harus begitu. Bagaimana solusinya supaya orang lain tidak terganggu dengan petek kita? Apakah semuanya dibagi petek biar sama? Biar makan peteknya barengan. Tuh baik Pak. Jadi jangan sampai ada aktivitas yang mengganggu kehusuan orang sholat. Karena itu dilarang. Maka kalau menempel itu kemudian menimbulkan geli di salah satu pihak dan itu membuat dia menjadi tidak khusyuk dalam sholat, maka jangan ditempel karena mengganggu khusyuk. Fikih begitu kan? Ada yang lebih asoku, ada yang lebih kuat, ada yang lebih sahih, ada yang lebih utama harus dilakukan apa? Menjaga khusyuan orang lain. Itu lebih diutamakan ketimbang kita mengedepankan fikih kita. Fikih saya harus nempel, tapi gara-gara saya nempel teman saya jadi tidak khusyuk dan dia tidak nyaman dengan itu, maka jangan nempel. Itu kaidah. Itu fikih. Bukan tidak boleh kalau saya bilang kalau saya masuk masjid dan memang harus nempel, saya nempel. Saya nggak geli kok, biasa saja, santai. Tapi kalau saya masuk ke tempat yang memang di situ tidak ada yang nempel dan tidak dibiasakan nempel, saya nggak akan maksa orang untuk nempel. Kenapa? Karena menjaga khusyuan orang lain itu lebih utama ketimbang mengedepankan fikih saya pribadi. Itu kaidah. Contohnya, Nabi ada yang baca Quran, ada yang sholat, Nabi juga berarti yang itu dalilnya. Kemudian Nabi melarang kita makan bawang sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Khawatir mengganggu. Termasuk tadi kaitan dengan bau. Ini saya tambahan saja. Kan kalau kita sholat kan biasa mules, kadang-kadang mules, suka pengen. Boleh nggak kita sambil sholat? Boleh tidak? Lagi sholat nih, kita kebelet pengen kentut, boleh nggak dikeluarin? Atau ditahan aja sampai biru semua? Jangan keluar. Boleh tidak Pak? Boleh Pak. Kalau bisa ditahan, Ya, kalau bisa ditahan, kalau nggak bisa ditahan, boleh Pak. Tapi syaratnya Pak, ini nggak ada dalam kaidah hadis. Syarat kalau ingin kentut di masjid, maka keluar dulu dari masjid baru kentut. Itu syarat. Kenapa? Kita kentut main buang aja Pak. Udah kita buang, kita keluar. Kan licik banget. Masalahnya yang niru mau kentutnya orang lain. Lah bawang aja udah kagak boleh, apalagi mau kentut. Nah gitu Pak, begitu. Bawang aja, aroma bawang nggak boleh, apalagi bau. Begitu makan jengkol gitu. Kan selesai sudah. Jadi biasakan kalau mules, hitung-hitungannya ya, kuat. Keluar aja dulu. Baru kentut di luar. Nah itu lebih nyunah. Kenapa? Menghindari orang lain terganggu dengan aroma kentut. Jangan buang di masjid baru keluar. Yang di luar sih enak aja kipas-kipas kan. Mules. Yang di masjid mabok. Ini pengalaman pribadi soalnya. Saya lagi asik-asik sholat, khusyuk jadi makmum. Ada yang kentut, masya Allah. Itu kan beberapa menit itu detik ya terganggu. Itu jadi tolonglah. Itu bau banget. Maksud saya poinnya adalah menjaga khusyuan orang. Makanya kaidahnya mau nempel monggo, tidak nempel silakan. Yang penting safnya lurus. Makanya dalam praktek yang lain, di penjelasan hadis yang lain, penjelasan ulama yang lain, yang dimaksud lurus itu Pak, kalau kita sholat berbaris kan punggung itu di belakang. Kalau pakai penggaris Pak, punggungnya dari belakang ditempel. Nah kalau punggungnya lurus, punggungnya lurus, berarti safnya lurus. Nah, itu maksud lurus. Jadi yang diukur adalah punggung. Itu dalam praktek. Sehingga yang penting duduknya. Tapi kan nggak mungkin kalau sholat bur. Waduh belum. Jadi biasanya anak-anak gitu supaya memaksimalkan lurus. Jadi kembali kepada poin kedua, saf ini kan bagian dari apa namanya? Saya sampaikan ini bagian dari pilihan. Ada yang memandang bahwa yang sebelah sana itu salah. Ada di antaranya fatwa Syekh Albani tetap masih menyalahkan. Tapi dalam pandangan ulama yang lain, yang sebelah sana belum tentu salah. Karena alasannya yang tadi. Jadi ini kan
di kita kan gitu, saya punya pendapat, hanya saya mensyiarkan pendapat saya, tapi menjas pendapat orang, itu yang jadi problem. Kan ini kan propaganda kan akhirnya. Saya tampilkan ini sebagai bahwa masyarakat kita begini Pak. Yang A-nya, yang B-nya sama. Yang pro nempel dan pro tidak nempel, dua-duanya begini, bikin apa namanya? Ya, bikin propaganda, bikin kampanye. Padahal sejatinya yang sebelah sini sah, yang sebelah sana pun sah. Jadi saya pengen bikin gambar sendiri Pak, cuma nggak bisa karena saya bukan orang grafis ya. Gimana caranya bikin checklist? Nanti Bapak yang bikin lagi. Intinya mau yang mana saja, yang penting sahnya lurus. Kalau itu sudah terpenuhi, selesai. Jadi tidak usah kemudian harus nempel atau tidak. Jadi masalah ini saya harap sudah clear sehingga nanti kita masuk di masjid manapun itu lebih. Ada pertanyaan? Nah sekarang kan yang masa pandemi aja berjarak nih. Betul. Berarti sebenarnya masih tetap harus dipastikan harus lurusnya ya. Ya. Yang harus lurus, walaupun berjarak sampai satu orang, satu sapi. Yang penting lurus. Karena poinnya adalah lurus. Jadi memastikan sapi. Kalau ditandain ya, kalau ada ini kan sudah ada garis Pak sebetulnya. Bisa pakai garis ini sebagai ukuran. Cuman kan kalau bawa sajadah masing-masing dengan beda ukuran, akhirnya masing-masing lagi. Jadi ya poinnya lurus. Di Masjidil Haram, Pak, walaupun berjarak tetap lurus dan rapi. Itu kelihatan dari pakai drone itu luar biasa. Nah, ini tetap lurus itu. Karena entry point-nya adalah yang penting komitnya kan ya, tumitnya misalkan ini garis dipatokan, berarti tumitnya harus digaris. Selama tumitnya sudah digaris, berarti dihukumi lurus. Walaupun kemudian berjarak antara satu dengan yang lain. Ya minimal selama pandemi. Kalau Bapak main ke Keramat Asri, itu ada Masjid Persatuan Islam. Di Masjid Persatuan atau di Bambu Apus lah itu, di Bambu Apus di Islamic Center. Di sana nggak ada jarak-jarakan. Jadi tetap rapat. Kenapa? Karena syarat berjamaah harus rapat. Jadi prinsipnya harus rapat. Walaupun pakai masker tapi rapat. Jadi tidak terpengaruh dengan apa? Pandemik. Begitu poin yang kedua, Pak. Saya lanjut yang terakhir, saya rasa ini masuk di posisi takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram tadi? Ada. Posisi Nabi sholat. Kalau Nabi sejajar dengan bahu, berarti jarinya tidak terlalu kelihatan. Tapi di hadis yang lain, Nabi SAW jarinya kelihatan. Berarti Nabi posisinya di atas, tangan Nabi di atas bahu. Yang pertama, hadwa mankibai. Hadwa itu seukuran dengan bahu, sehingga jamaah tidak terlalu lihat jari Nabi. Tapi terkadang Nabi angkat jarinya, sehingga para sahabat melihatnya dari belakang. Jadi dua-duanya ada hadisnya. Baik yang hadwa mankibai atau yang seukuran dengan udhunaihi, dua-duanya. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu Allah muliakan, kalau kemudian boleh sejajar dengan telinga, kan telinga itu ada bawah, ada atas. Yang kemudian sejajar itu dengan bawah telinga atau atas telinga? Atau yang penting judulnya daun telinga. Satu, Pak. Yang kedua, yang sejajar itu jempolnya atau telunjuknya? Kalau sejajar telunjuk, Pak, misalkan dengan ujung telinga atas, berarti di sini, Pak. Kalau jempolnya yang sejajar dengan ujung atas, berarti di sini. Atau bukan ujung atas, ujung bawah, berarti jarinya di ujung bawah, segini. Atau jempolnya segini. Pikir begitu, Pak. Kita mustahil itu bagaimana ya? Tapi kan tergantung yang periwayatnya kan. Kalau dia lebih kecil dari Rasul, berarti kan dia kelihatan nggak kelihatan. Kalau dia lebih tinggi kan pasti Betul. Tapi sependek-pendeknya orang Arab kira-kira seukuran saya. Betul. Ali bin Abi Thalib itu pendek di pendukung pendek. Ali bin Abi itu pendek. Jadi bisa dilihat hadwa mankibai sejajar dengan bahu. Bisa jadi kasusnya kayak tadi tergantung sahabat yang lanjut. Atau memang Nabi sengaja sejajar dengan bahu. Makanya kan pilihannya
yakin sejajar dengan bahu sah, dengan telinga pun sah. Nah, kaitan dengan telinga, tidak ada penjelasan detail dari Nabi kembali. Itu apakah bagian bawah telinganya, bagian atas telinganya, jempolnya atau telunjuknya. Selama ujungnya adalah telinga, pokoknya batas atasnya telinga, maka itu masih kategori sah. Jadi nanti yang namanya takbiratul ihram mau di sini sejajar dengan bahu sah, naik dikit sah, naik dikit lagi sah. Yang penting tidak melewati telinga atau tidak melewati telinga. Setelah itu tidak terlewati sah. Itu batasan disampaikan oleh para ulama. Kenapa? Tidak ada penjelasan kita. Kenapa dibatasi telinga? Karena kalau ke atas begini kan gak enak ya. jadi over nanti. Jadi silakan mau di atas sejajar dengan bahu, hadwa mankibaihi atau lebih atas sedikit. Yang nggak boleh kalau di bawah bahu, guys. Yang keduanya, bicara takbiratul ihram, telapak tangan yang menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan dibalik, tapi begini posisi. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Monggo yang mana saja sah. Kenapa? Kalau perempuan rata-rata sejajar dengan bahu dan tidak boleh terlalu tinggi. Termasuk sedekapnya pun kan lebih relatif rapat. Termasuk posisi sedekapnya pun, takbiratul ihramnya, sujudnya semuanya lebih relatif dekat. Poinnya seperti ini Pak. Yang jadi contoh tetap Nabi. Cuman kenapa bagi perempuan agak berbeda? Karena kaitannya dengan aurat perempuan. Ya sebisa mungkin tertutup dan selama itu tertutup sah. Poinnya. Baik, 3 poin dulu Pak. 1 arah pandangan, berdiri arah pandangan. Yang kedua saf, ketemunya kaki. Yang ketiganya takbiratul ihram. Saya belum bahas sedekap. Kita baru masuk pada ngangkat tangan. Mau saja dengan bahu, monggo. Mau saja dengan telinga, silakan. Ada pertanyaan dulu, Pak? Kita break salat dulu, Ustaz. Oh, sudah Isya. Baik Bapak, kita break dulu sebentar salat Isya. Nanti mudah-mudahan lanjut lagi Isya, Ustaz. Lanjut lagi mungkin beberapa poin lagi. Kita tutup dulu ya. Yang azan. Azan. Karena memang tidak sepantasnya ada di situ. Itu ada Paulus sebagai ulama. Nanti makanya kaitan dengan memutus sholat. Kalau memang ada udzur syar'i yang sangat krusial sehingga hal-hal tadi yang bisa dimaklumi. Bahasanya pemakluman gitu. Dan berharap memang tetap dihukumi berjamaah. Jadi kenapa disebut pemakluman? Kalau misalkan anak kecil posisinya di satu tempat dan tidak ada pembimbing, itu nanti ramai. Sehingga nanti akan mengganggu kehusuan yang lain. Jadi ada satu pasal yang akan terlanggar, ini kehusuan sholat. Sedangkan itu menjadi prioritas. Akhirnya ya dimasukin ke celah-celah. Itu namanya pemakluman. Jadi memaklumkan idealnya dia. Tapi ketika solusinya malah nanti menimbulkan keadaannya malah menimbulkan ketidakhusyuan, maka praktek yang di luar ideal tadi boleh dilakukan. Contohnya Pak, cara Nabi ini bagaimana mempraktekkan syariat agama. Nabi itu lagi sholat jadi imam, tiba-tiba ada anak jamaah nangis. Anaknya jamaah, jadi jamaah sholat, anaknya nangis. Nabi menyegerakan bacaan, jadi disingkat. Yang tadinya mungkin mau surat Al-Baqarah itu, satu surat akhirnya cuma 1 halaman. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, saya khawatir yang lain terganggu dengan tangisan anak ini. Tadinya saya mau baca panjang. Jadi ada nilai idealitas di dalam sholat dan ada pemakluman terhadap perkara-perkara yang tidak bisa ideal di dalam sholat. Kayak misalkan kayak kita ini kan pemakluman, Pak. Bukan dibenarkan, tapi pemakluman itu salah sebetulnya. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan untuk nolong, maka dimaklumi. Jadi pembahasannya makanya kalimat sakat adu itu lebih di pemaafan, memaafkan. Mudah-mudahan dimaafkan karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Jadi betul ada kaul dari para ulama bahwa anak kecil termasuk pemutus saf, tapi ketika anak kecil berkumpul di suatu tempat dan tidak dipraktikkan demikian, maka akan menimbulkan ketidakhusyuan bagi yang lain. Saya rasa itu lebih tepat. Wow. Lanjut. Silakan Pak, jangan bertanya lagi.
kalau yang biasa di masjid kan lurus ke belakang. Betul. Kalau di Mekah kan bundar. Betul. Itu Bundar kan? Ya, betul. Betul. bundar dan Ya. rapat yang Bundar dan rapatkan. Betul. Jadi memang kalimat istau sufufakum ini disampaikan oleh Nabi di kota Madinah. Hadis ini disampaikan di kota Madinah, bukan di kota Mekah. Karena memang secara umum seluruh ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji itu pensyariatannya ketika Nabi sudah ada di kota Madinah. Jadi memang mungkin kalau hadisnya turun di Mekah dan Nabi sudah sholat di Ka'bah, mungkin hadisnya dan melingkarlah kalian. Karena memang konteksnya harus melingkar. Tapi karena ini disampaikan oleh Nabi di kota Madinah dan Masjid Nabawi bentuknya segi empat. Bentuknya segi empat, sehingga oleh Nabi SAW kalimat tadi istau sufu fakum, sehingga dari ujung kanan, dari ujung kiri ke ujung kanan harus lurus. Ketika konteksnya pindah ke kota Mekah, maka saf itu kembali kepada kaidah yang ada di Mekah, yakni lurus dalam konteks kota Mekah yang melingkar. Kan tetap juga dihukumi harus lurus dan rapat, tetapi dalam konteks kota Mekah. Sehingga ya bukan hadisnya dia tidak berlaku, tetap ada berlakunya kaitannya dengan lurus dan rapatnya, walaupun mungkin tidak selurus yang ada di kota Madinah. Tapi kan kalau main ke belakang yang keluar dari lingkaran Ka'bah kan harus lurus lagi. Yang makin melebar kan berarti makin ada ruang untuk lurus lagi. Kalau makin dekat dengan Ka'bah memang posisinya pasti melingkar. Tapi kalau makin jauh dari Ka'bah pasti akan ketemu lurus lagi. Tapi hadis ini tetap dipakai dan tetap berfungsi sebagaimana mesti. Cuman dalam konteks tertentu mungkin bisa berubah. Kan itu kan hanya khusus di kota Mekah saya rasa. Ya Allah alam saja. kalau di masjid yang ada sekarang gimana Ustaz? Atau memang masih Yang sekarang ini karena tidak sesuai kiblat ya. iya ada yang sekarang Kalau saya, jadi fatwa ulama itu kan sudah selesai sebetulnya oleh para ulama salaf. Kalau orang yang di depan Ka'bah wajib lurus ke arah Ka'bah. Kalau orang itu di kota Mekah dan Ka'bahnya nggak kelihatan, minimal arah Ka'bah. Di luar kota Mekah, minimal kota Mekah. Walaupun tidak lurus Ka'bah, minimal kota Mekah. Makin jauh dari Mekah, yang penting arahnya arah kiblat. Walaupun tidak persis lurus, jadi nggak jadi masalah sebetulnya. Makanya kalau saya ada masjid agak nyerong dikit, bagi saya nggak jadi masalah. Tetap saja. Kenapa? Karena jarak kita dengan Mekah tidak seperti orang Mekah dengan Ka'bah. Kalau orang Mekah dengan Ka'bah harus lurus, karena memang kelihatan Ka'bahnya. Tapi bagi orang di luar Mekah kayak Indonesia, Filipina, Thailand, Eropa, maka yang penting arahnya arah Mekah. Kalau kita kan Mekah itu barat agak geser sedikit gitu. Baratnya 15 derajat. 15 derajat ya, 15 derajat geser. Yang penting itu sudah terpenuhi sah. Nggak terlalu harus lempeng gitu. Jadi keharusan lempeng itu hanya berlaku bagi orang yang tinggal di sekitar Ka'bah. Itu baru berlaku. Kalau bagi kita enggak. Makanya kalau ada Kemenag yang wah ini kurang lurus nih, bagi saya kita harus diluruskan. Nah hanya kan ketika dipaksakan lurus akhirnya jadi nyerong gitu, masjidnya ke sini, sapnya di kesini gitu kan ya. Mau tidak mau harus mengikuti sap yang ada kan bagusnya begitu. Nah ketika masjid sudah merubah yang tadinya lurus jadi nyerong, ikuti saja sap yang nyerong. Yang penting kan judulnya tetap lurus, walaupun akhirnya jadi nyerong. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya punya masjid itu, maksudnya yang DKM masjid, saya tidak akan menggunakan praktek itu. Tetap saja biasa saja sebagaimana bangunan masjid. Karena kalau dibikin serong itu akan menghilangkan beberapa, kalau misalkan normal itu cukup 100, kalau nyerong itu masih berkurang. Kemungkinan berkurang karena ada space yang gak keisi nanti. Jadi kalau saya pribadi, karena fatwanya demikian, jadi kalau yang jauh tidak harus lurus banget. Kan suka ada menurut matahari yang sampai semua orang, semua masjid, semua DKM harus lurus. Sebetulnya tidak perlu harus seperti itu. Yang penting arahnya arah Mekah. Tapi ya karena sudah DKM memutuskan begitu, makanya ikutin saja apa yang sudah ada di DKM tersebut dan saf yang ada di masjid tersebut. Saya rasa begitu. Kalau masih didiskusikan. untuk menentukan kiblat itu kita ada berdasarkan jarak. Karena kalau timur itu seharusnya kan masuk juga, karena ini kan belum. Betul. Yang jarak terdekat dari kita dengan Mekah yang terdekat itu yang dipakai.
Sebetulnya kan berbalik arah juga sah-sah saja. Toh masih ketemu ya. Kecuali kalau penganut bumi itu flat. Nggak bisa. Kalau masih penganut bumi itu bulat, bumi datar. Kalau penganut bumi bulat ya pasti ketemu. Cuman dalam kaidah fikihnya mencari jarak yang terdekat. Jadi kalau misalkan saya dekat dengan Ka'bah itu jarak 1000 kilo, ya ke belakang 5000 kilo ya yang habis yang 1000 kilo. Walaupun ujungnya muter-muter juga. Ya nggak salah-salah juga. Cuman kaidah fikihnya mencari yang terdekat. Allah. Lagi yang penganut bumi bulat ya. Yang bumi datar mungkin babnya beda lagi. Allah Akbar. Ya Bapak-bapak, kalau ada pertanyaan lagi mengenai gerakan, terus pandangan dan tentang kiblat, kalau tidak ada lagi kita bisa akhiri. Ini cukup ya. Kita untuk lebih lengkapnya bisa lihat di slide-nya atau mungkin untuk pertemuan selanjutnya ke gerakan yang selanjutnya ya yang lain. Sedekap. Sedekap ya. Terima kasih kepada Ustaz Jazakallahu khair atas materinya, sangat bermanfaat buat kita semua dalam hal ilmu sholat, dan juga ternyata banyak perbedaan-perbedaan yang bisa dihargai ya, ditetapkan. Untuk itu kita sama-sama tutup dengan doa para penulis bersama baik. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada snack, tapi mungkin baiknya di luar aja ya, jangan di dalam sholat. Terus ada minuman juga dari jajan. Silakan dinikmati. Nasi biryani. Nasi biryani.